Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TM Faisal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2103010041. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono. Baiklah, langsung saja. Rumahnya kosong. Ibunya tentunya sedang pergi entah kemana. Sejak ditinggal ayahnya beberapa tahun yang lalu, Mawar, murid kelas 5 yang wajahnya selalu tampak kemerah-merahan itu, tinggal bersama ibunya saja di rumah yang dibeli dengan uang peninggalan suaminya. Lelaki itu meninggal dalam menjalankan tugas sebagai reporter dan mendapatkan semacam uang pesangon yang lumayan jumlahnya. Untuk membeli sebuah rumah sederhana di sebuah real estate perumahan agak di luar kota, ibunya kerja di rumah, menerima jahitan pakaian anak-anak dan wanita. Terima kasih Bu, tidak usah sajalah, penghasilan saya cukup untuk kami berdua. Begitu katanya setiap kali ada kerabat yang menawarkan pertolongan. Perempuan itu dididik untuk bekerja keras. Kakek Mawar selalu berpesan agar ibunya itu jangan bergantung pada siapapun. Pesan itu dilaksanakannya, dan perempuan itu menerapkan prinsip serupa terhadap anak gadis satu-satunya itu. Pulang dari sekolah sehabis makan, Mawar diajak membantunya. Ia sudah pandai memasang kancing dan menggunting potongan-potongan kain untuk saku dan kerah. Ia menyukai pekerjaan itu meskipun kadang-kadang merasa iri kepada anak-anak sebayanya yang setiap pulang sekolah main sepeda atau bola di sepanjang jalan kecil di depan rumahnya. Ia tidak pernah mengeluh kepada ibunya. Siang itu, rumahnya kosong, belum pernah terjadi. Biasanya pintunya terbuka dan ibunya terlihat sedang menjahit atau memotong kain. Mawar duduk di teras, kadang-kadang menjawab teriakan atau lambaian tangan sambil lalu dari teman-temannya yang juga pulang sekolah. Sekolahnya agak jauh dan setiap hari ia naik mobil jemputan yang tentu saja harus berputar-putar dahulu sebelum mencapai rumahnya. Terminal terakhir mobil jemputan itu. Seperti biasanya, gadis itu turun di pertigaan dekat rumahnya, lalu jalan kaki. Setiap hari mobilnya melewati jalan kampung dan jalan besar. Setiap hari dilihatnya beberapa anak sebayanya bermain-main di perempatan bawah jembatan layang, menunggu lampu merah. Mawar tahu mereka itu mengemis. Ia juga menyaksikan mereka selalu gembira bermain di pinggir jalan jika lampu hijau sudah kembali. Mereka berkejaran, jejeritan, main bola. Dalam khayal Mawar, mereka bahkan bisa terbang melampaui jalan tol, main bola sambil naik sapu, persis seperti apa yang pernah dibacanya dalam buku cerita. Di antara mereka ada seorang anak perempuan sebayanya yang selalu diperhatikan, dan tampaknya memperhatikan juga setiap kali bis sekolah itu lewat di sana. Mawar membayangkan kehidupan yang bahagia, bermain sambil mencari makan. Ia tidak pernah mempermasalahkan apakah anak itu sekolah atau tidak, meskipun akal sehatnya tentu tahu bahwa pengemis itu putus sekolah. Beberapa puluh menit ia duduk di teras, ibunya belum muncul juga. Ia diajarkan untuk tidak bergantung kepada siapapun, apalagi kebanyakan rumah tetangganya sudah kosong ditinggal penghuninya. Hari itu hari terakhir menjelang libur dan ibunya tidak punya rencana pergi kemana-mana. Kita simpan saja uang lebaran untuk sekolah kamu, katanya kepada Mawar. Untuk apa pulang kampung? Mawar segera membayangkan suasana sepi sehabis mendengar keputusan ibunya itu. Ia tidak akan bertemu sepupu-sepupunya di kampung, juga paman dan bibinya yang suka membagi hadiah, juga nenek dan kakeknya. Ibunya tidak muncul-muncul juga.
Hari menjelang maghrib ketika gadis kecil itu memutuskan untuk bangkit dan berjalan meninggalkan rumahnya. Ia masih menyimpan uang jajan hari itu. Tadi pulangnya agak cepat. Langkahnya tidak menunjukkan apakah ia capek atau lapar, atau apa. Sama sekali tidak menoleh ke rumahnya lagi. Tidak dijumpai juga ibunya di jalan. Ia diajarkan dengan keras untuk tidak bergantung kepada siapapun, juga kepada ibunya. Sehabis maghrib, hanya sekitar 1/4 jam setelah anaknya pergi, Ibu Mawar datang. Rumahnya kosong. Ia lupa memberitahu anaknya bahwa siang itu ia pergi berbelanja untuk lebaran. Juga lupa memberikan duplikat kunci rumahnya. Pusat belanja itu ramai. Ramainya minta ampun sehingga pulangnya terlambat. Diletakkannya barang bawaannya itu lalu dengan agak segan menanyakan perihal anaknya kepada 2 atau 3 rumah yang masih ada penghuninya. Perempuan itu sama sekali belum pernah meminta pertolongan apapun kepada siapapun, dan karenanya merasa aneh ketika harus mengetuk pintu rumah tetangga dan bertanya, "Apakah tadi ibu melihat anak saya?" Ketika ditanya ada apa dengan Mawar, ia hanya menggeleng dan menjawab, "Ah, tidak ada apa-apa." Tetangganya tidak heran menghadapi situasi semacam itu. Perempuan itu tidak mau merepotkan siapapun, tetapi malam itu ia memaksa dirinya untuk menelepon ke beberapa kerabat dekatnya. Semua menjawab tidak tahu. Mereka pun tidak hendak mendesaknya perihal Mawar sebab tahu bahwa tidak ada gunanya. Dan polisi sama sekali tidak masuk ke pikirannya untuk merepotkan polisi. Lagi pula ia tahu dari koran tempat suaminya bekerja bahwa polisi tidak pernah bisa mengungkapkan kasus orang hilang. Hilang? Apakah Mawar hilang? Begitu saja? Pertama kali selama hidupnya, perempuan itu semalaman tidak bisa memejamkan mata, memikirkan anak gadisnya. Di benaknya sama sekali tidak ada bayangan skenario apapun, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Baru menjelang subuh, ia bisa tidur, bermimpi tentang Mawar. "Kenapa ibu tidak pulang-pulang juga? Aku menunggu ibu sampai maghrib. Ibu kapan pulang?" Hari itu ia pergi ke sekolah. Hanya bertemu penjaga sebab sudah mulai libur. Ia juga pergi ke rumah beberapa teman Mawar yang sering ia dengar namanya dan tahu alamat rumahnya. Tetapi semua mengatakan tidak tahu menahu di mana anak itu sekarang. Waktu itu tinggal Mawar di bis, dan mungkin Pak Sopir tahu, tapi di mana rumah Pak Sopir? Anak sebaya Mawar kelihatan kumuh, mukanya agak pucat dan tampak kurang terurus. Anak itu terlihat di depan rumah Ibu Mawar setelah Ibu Mawar itu kembali dari tempat teman-teman Mawar. Anak itu terlihat kumuh, mukanya agak pucat dan tampak kurang terurus. Tetapi ketika sepasang matanya menatapnya, jelas tampak cahaya yang hidup yang menghapus segala kesan kumuh dari tubuhnya. "Siapa kamu?" "Saya melatih, Bu." "Ada perlu apa?" Sama sekali tidak ada bungkusan plastik atau apapun yang menunjukkan bahwa ia mungkin disuruh mengantarkan bahan jahitan. Lagi pula ini sudah lewat musim jahit-menjahit. Lebaran tinggal 2 hari lagi soalnya. Saya disuruh ke sini, Bu." "Siapa yang menyuruhmu?" "Itu tahu, saya ditemuinya. Katanya ibu butuh pembantu." Gadis kecil itu lalu menggambarkan orang yang telah ditemuinya. Ibu itu terkejut karena yang digambarkan itu mirip Mawar, atau memang Mawar. Sama sekali tidak dikatakan oleh gadis kecil itu di mana mereka bertemu, meskipun perempuan itu terus-menerus mendesaknya. "Saya sebenarnya tidak mau, Bu, tetapi dia tampaknya kasihan sekali pada ibu jika tak ada yang membantu. Bapak sudah tidak ada kan, Bu?" "Ya, saya turuti juga apa katanya, menemui ibu untuk menjadi pembantu." "Sekarang di mana anak itu?" "Ya, bermain-main dengan saudara-saudara dan teman-teman saya di sana." Di sana itu di mana tidak akan pernah dikatakannya sesuai dengan pesan gadis yang pipinya kemerah-merahan itu. Ia telah bersumpah untuk itu. Perempuan itu memejamkan mata sejenak, meluruskan pikiran. Ia semakin yakin bahwa gadis yang menyuruh melati ini adalah anaknya. Ditatapinya gadis kumuh yang matanya berminar itu. Diusapnya rambutnya, lalu dibimbingnya masuk rumah. "Mandilah bersih-bersih. Ganti pakaianmu.
Itu yang di kamar baju anakku, pakai saja yang kamu suka, pasti cukup. Habis itu kita masak seadanya. Tidak ada lagi pekerjaan, semua jahitan sudah diambil. Kita siap-siap saja, besok pulang ke kampung. Kau punya kampung? Tentu tidak. Tapi aku dan anakku itu punya kampung. Jadi besok pulang ke kampung kami, nanti banyak orang di sana. Demikianlah pembacaan cerita pendek dari saya, atau narasi dari saya mengenai cerita pendek yang berjudul Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono. Sekian, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.